penolakannya itu mu tidak sama dengan 5. Diketahui aktual mu-nya itu sama dengan 5 dan akan ada dua permasalahan setiap pembentukan 100 kali. Dengan menggunakan distribusi T, di mana S kuadrat itu sama dengan standar deviasi kuadrat ya, Bu. Iya. Yang ditanya itu ada limit batas daerah sama tuliskan state plus confidence-nya. Dan yang C itu menghitung nilai beta jika kenyataannya mu sama dengan 4. Yang pertama itu kita menghitung nilai Z-nya terlebih dahulu ya, Bu. Sesuai yang saya tulis itu saya memperoleh ya ada dengan rumus ini, Bu. Minus 2,998 itu X bar dikurang 5 per 0,194 itu ada di antara minus 2,998 dan 2,998. Kemudian saya menghilangkan 0,194 itu dengan mengalihkannya di kiri dan kanan, ya, Bu. Sehingga ditemukan bahwa rentang limitnya itu ada di 4,418 dan 5,582. Untuk B-nya itu di mana alfa itu sama dengan 2/100, yakni 0,02, yaitu signifikannya, dan confidence-nya itu merupakan 1 dikurang alfa, yaitu 0,98. Sehingga sesuai dengan rumus, kalau signifikan dan confidence itu jika dijumlahkan menghasilkan 1, nilainya 1, Bu. Dan yang bagian C, menghitung nilai beta jika diketahui mu-nya sama dengan 4. Saya menghitungnya dengan ini ya, Bu. Sehingga nanti diperoleh kalau nanti terakhir itu 1 dikurang P nilai Z-nya 2,165 sama dengan 0,035, Bu. Mungkin sekian. Yang C, jadi ketemunya berapa? 0,035. 0,035. Oke. Bisa naik di jawaban yang A dulu. Ya, di sini mungkin Panser untuk mencari nilai 2,998 ini dari tabel apa? Pakai distribusi P, Bu. Karena saya menemukan kalau N-nya itu kurang dari 30 sampelnya. Oke, tapi kenapa di persamaannya pakai Z? Itu, Bu, sepertinya saya salah menulis. Harusnya Ya. itu T, Bu. Harusnya T ya. Jadi karena sudah diketahui di sini, karena ini masih bab 19 kan belum pemisahan gitu ya, antara kita harus mendefinisikan mana yang menggunakan T dan Z. Tapi di sini sudah disebutkan bahwa dia menggunakan T distribution. Ya, sudah ada di soalnya itu sudah ada the T distribution is used. Nah, sehingga jadi nanti kalau misalnya persamaan ya harus T bukan Z. Nah, kemudian tabelnya benar, tabel yang digunakan adalah tabel distribution T juga untuk mencari nilai rentan maksimal dan yang terendah untuk X-bar-nya. Nah, di sini alfa yang digunakan adalah 0,02. Itu nilainya dari kata-kata di soal itu yang incorrectly rejected 2 out of every 100 times. Jadi maksudnya 2/100 itu rejectnya. Jadi dia ada alfanya adalah 0,02. 2/100 ya. Jadi 2% gitu untuk alfanya. Lalu yang B confidence level sama level ya. Kalau confidence level itu kita tahu bahwa 1 min alpha yaitu 0,98, kemudian signifikan levelsnya adalah 0,02. Oke, kemudian yang C, untuk yang C ini harusnya dia pakai interpolasi ya, Banser? Iya benar, Bu. Jadi dicari dulu nilai T-nya. Mungkin ini bisa saya annotation nggak ya? Sepertinya bisa. Nggak bisa.
Ya, jadi di sini tuh selalu ada grafik ya. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya itu untuk menyatakan posisi beta dan posisi alfanya itu mungkin seperti ini. Ada dua kan. Kemudian yang pertama ini untuk betanya, ini beta, yang ini alfa. Kemudian di sini juga ada alfa lagi. Ini untuk nilai yang 4, yang ini 5. Ya. Nah, yang kita cari adalah nilai betanya. Nanti kita lihat di posisi ini. Beta dengan 4, terus ini adalah 4,42. Ya, 4,42 itu tadi dari mana? Transfer ini. 4,42-nya didapat dari nilai upper dan lower tadi ya di unit A. Untuk yang 4 kan dia lebih ke arah kiri ya. Jadi yang pertama itu kan dia pakai yang 5 ini. Ya, yang kita jadikan sebagai new 0 itu adalah 5. Kemudian yang menjadi H0 adalah ini sama dengan 5, kemudian yang H1-nya adalah ini tidak sama dengan 5. Kemudian dikomputkan untuk kondisi ketika mu-nya adalah 4. Nah, ini 4. Jadi di sebelah sini ya. Yang kebetulan posisi lowernya adalah ini. Jadi kita tidak perlu sebenarnya menghitung untuk yang ini. Jadi cuma di satu aja, satu nilai. Karena cuman yang ditanyakan adalah cuman yang mu sama dengan 4, yang di C itu. Kemudian kita hitung, kita lihat nilai betanya ini dengan rumus T ya. Ini kita dapat nilai T-nya berapa, kemudian kita lihat tabel, kemudian ketemu nanti nilai betanya berapa. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Apakah sudah jelas penjelasan dari saya? Oke. Ya, jadi yang hitung T-nya cuma ini saja. Nah, ini nggak perlu. Jadi langsung ketemu nanti betanya berapa. Karena wilayah betanya itu hanya di wilayah yang ini kan awalnya kan cuma satu ya, seperti ini. Ini alfa 2% tadi, maka ini adalah 1%. Ini adalah 1%, di mana nilainya di sini adalah 5. Nah, kita disuruh untuk menghitung beta. Nah, beta itu kita tahu bahwa dia adalah wilayah yang yang harusnya kurang jelas. Ini loh ya posisinya 4. Nah, ini beta itu adalah yang di sini. Maka kalau kita mau mencari tahu wilayah betanya, kita cukup menggunakan grafik yang berwarna orange ini saja. Dan ini tadi kan sudah ketemu dari yang
pertanyaan yang pertama, batasnya ini berapa, X bar-nya, nah itu tadi adalah 5,582 dan ini adalah 4,418. Jadi kita cuma cukup pakai ini 418 atau 4,42 dengan mu-nya adalah sama dengan 4 untuk mencari nilai beta. Ya, itu untuk yang 19.8. Sudah jelas ya? Ada pertanyaan tidak ya? Oke. Jadi ini kalau saya mau mengingatkan lagi ke teman-teman, kalau mengerjakan untuk yang statistical inference itu lebih baik dikasih grafik ya, jadi biar jelas pada saat teman-teman mengerjakannya. Oke, Pansar, mungkin bisa di stop saya. Terima kasih atas penjelasannya dan presentasinya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Saya izin stop share, Bu. Oke. Nah, itu tadi adalah latihan di bab 19. Mungkin ada teman-teman punya pertanyaan lagi untuk yang berkaitan dengan bab 19 sebelum saya melangkah ke yang kita bahas, yang dikerjakan teman-teman hari Senin yang lalu. Ya, silakan Vincent. Gimana maksudnya Vincent? Coba diulang lagi. Jadi yang sebelah kirinya itu nggak perlu dicari, jadi memang hanya fokus pada di 28-nya tadi. Jadi jadi bentuk grafiknya nanti adalah untuk grafik wilayah betanya ya. Saya turun ya, sebentar ya, saya stop dulu. Kita itu aja. Oke, untuk kasusnya Filzan tadi, jadi kan ada 2 ya. Sudah, kalau gitu bisa langsung kita lakukan 2 ini, seperti ini. Yang satunya adalah bernilai 25. Ini nya adalah sama dengan 25. Kita tahu bahwa 30 itu lebih besar ya. Jadi kita letakkan dia di sebelah kanan. Kemudian untuk wilayahnya kita garis saja di sini. Berarti ini nilainya adalah 28. Ini wilayah apa? Sorry, alfa. Ini adalah wilayah alfa, beda dengan miliknya Panzer tadi. Kalau yang 19.8 itu adalah dia diketahuinya yang lebih kecil. Yang maksudnya yang ditanyakan itu yang menjadi H0 itu adalah yang sebelah kanan, sehingga kalau kita tentukan maka ini adalah wilayah betanya. Tapi karena ini adalah ini yang menjadi H0-nya, ini adalah H0-nya, mu sama dengan 25, maka ini adalah alfa dan ini adalah beta. Ya, kemudian yang di sini yang tadi punyanya Filzan kan disuruh untuk cari alfa sama digambarkannya seperti ini. Kemudian disuruh untuk mencari nilai alfanya. Ya, alfanya adalah ini. Bisa, berarti ini kita langsung, kalau seumpama Filzan mau mendeskripsikan dia sebagai tutel, ya, berarti bisa dengan konsep yang Filzan tadi berikan, yaitu kalau seumpama di sini adalah
28, maka di sini adalah nanti kalau karena simetris ya, kutil adalah nilai yang simetris ya. Maka di sini adalah nilainya 22. Tapi kalau cuman fokus pada ini saja dan tidak memperhatikan kutil atau one tail, maka kita tetap bisa pakai one tail tanpa menambahkan yang 22 ini. Jadi dengan batasan 28, ya kita lihat nilai Z-nya berapa. Nilai Z-nya dia berapa, kemudian kita cari tahu nilai alfanya. Nah, untuk betanya, beta ini kita cari tahu dari grafik yang sebelah sini. Di mana nanti kondisinya adalah yang dipakai nilainya expected value-nya adalah dibalik ya. Jadi gimana ya? Kan ada mu sama x bar. Mu sama mu 0 ya, kalau itu persamaan ini. Persamaan Z ini kan, kalau kita lihat persamaannya adalah pakai X bar ya, X bar menu per S akar N per sampah. Nah ini kan bisa jadi dia mu nolnya ya, mu nol ini adalah mu nolnya, mu nol bisa X bar ataukah mu nol untuk yang nilai ini. Kemudian di sini kalau semua di awal ini kan yang menjadi mu-nya adalah ini, yang menjadi mu nolnya adalah 28. Nah, untuk konteks yang di sini nanti juga kita ganti, maka mu-nya adalah nilainya 30. Ya, berarti Z-nya nanti mu-nya nilainya 30, kemudian X bar-nya itu adalah 28. Nanti kan di sini hasilnya jadi minus ya. Karena dia berada di sebelah kiri mu-nya. Nah, itu terus kemudian kita cari tahu di tabel B3. Karena mau ditulis atau enggak Vincent untuk yang dua ini itu enggak mempengaruhi di perhitungan kita nilai Z di wilayah ini, karena kan yang bersinggungan dengan grafiknya itu adalah wilayah yang ini saja, yang 22 kan enggak. Gitu. Apakah menjawab pertanyaan dari Vincent? Ya, itu tadi ya yang dimaksud ya, dua-duanya masuk atau enggak. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal yang minggu lalu. Oke, mungkin kita breakdown dulu di satu persatu. Kira-kira ini kan, apa namanya, kita membahas dari 5 soal ini kan ada yang menggunakan persamaan di bab 20, ada yang menggunakan persamaan di bab 21. Nah, kan ada banyak macamnya. Teman-teman kan harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu kira-kira ini menggunakan persamaan apa, jenis yang di subbab berapa, kemudian kondisinya seperti apa. Nah, untuk kita bahas dulu di poin-poin untuk perumusannya itu kita pakai yang mana. Gitu. Oke, yang nomor 1, kira-kira kita pakai persamaan yang bagaimana kondisinya. Nomor 1,
Yang diidentifikasi mungkin jumlah sampelnya dulu. Jumlah sampelnya ada berapa? Jadi satu. Kita lihat di tabel 20.1 itu ya. Jadi kan deskripsinya kita cari tahu dulu dia berapa sampel. Ini adalah satu sampel. Kemudian populasi, standar deviasi populasinya diketahui atau tidak. Iya, Bu, diketahui. Oke, diketahui. Nilainya tahunnya adalah 0,0001 ini. Lalu ada N, jumlah sampelnya adalah kecil, ya, small sample, kemudian average diameter ini. Lalu ada dia punya hipotesa true mean diameternya equals to 0.255 inch. Alfanya 5%. Kemudian construct a percent confidence interval on the mean diameter. Untuk confidence intervalnya adalah 90%. Tapi ini pakai persamaan yang mana? Section berapa? Subbab berapa? Dua puluh titik. Yakin? 20.2, Bu. Ya, yang benar adalah 20.2. Kenapa nggak 3? Kenapa mau nggak 3? 23. Kenapa kok 23 ini salah? Ya, karena standar deviasi dari populasi diketahui. Di tabel 20.1 dinyatakan bahwa kalau ada satu sampel dengan standar deviasi diketahui, baik large atau small sampel, kita pakai statistiknya pakai Z, dan statistiknya itu bisa kita lihat di 20.2. Oke, ya, jadi yang benar adalah 20.2. Kemudian yang kedua, soal yang nomor 2, bagaimana? Sampel ada berapa? Dua, Bu. Oke, sampel ada 2, yaitu dari mesin 1 dan mesin 2. Jadi sampelnya adalah 2. Kemudian di sini dia independen ataukah not independen? Independen ya. Ya, independen. Karena apa kok independen? Jadi di sini mesin 1 dan mesin 2 ini adalah pengambilannya dilakukan masing-masing tanpa saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi maksudnya kita ambil botol di mesin 1 tidak akan mempengaruhi kita ambil botol di mesin 2. Jadi itu dua hal yang berbeda dan berdiri sendiri. Masing-masing dari mesin itu berdiri sendiri. Jadi itu dia independen. Sehingga kalau kita lihat dari jumlah, kita diketahui tidak standar deviasinya. Standar deviasinya diketahui nggak? Diketahui, Bu. Ini apa yang ini? Standar deviasi dari populasi maksudnya.
Oke, jadi dari sini kasusnya adalah dia small sample karena 10, kemudian tapi populasinya diketahui untuk tahun 1 dan tahun 2-nya. Maka kita pakai yang persamaan 20,4. Tapi memang ya, ini ingat ya, jadi teman-teman perlu ingat kapan kita bilang ini adalah standar deviasi dari populasi dan standar deviasi dari sampel. Ingat bahwa kalau sampel standar deviasi itu dilambangkan S, kalau ini adalah untuk, kalau tau ini adalah untuk populasi. Ini populasi mesin 1, standar deviasi populasi mesin 1, dan standar deviasi populasi mesin yang kedua. Dan ini diketahui sehingga kita pakai persamaan 20,4. Terlebih dahulu teman-teman perlu di persamaan 20,4 itu ya, di rumusnya itu ada X1 yang harus diketahui, X2, kemudian S1 dan S2. Kalian misalnya. Nah, ini harus dicari. Ya, kita carinya harus satu-satu. Mesin 1 kita cari, mesin 2 kita cari. Kita lengkapi di sini. Ya, kemudian kita masukkan ke persamaan. Persamaannya adalah persamaan 20,10. Nah, ini tuh di sini kasusnya adalah jangan lupa untuk mendeskripsikan H0 dan H1-nya. H0-nya adalah permasalahan dari dua mesin ini adalah dikatakan bahwa mesin 1 itu memiliki greater volume daripada mesin 2. Mesin 1 itu lebih besar dari mesin 2. Gitu. Nah, idealnya H0-nya itu adalah minus 1. Minus 1 sama dengan minus 2. Untuk H1-nya adalah minus 1 lebih besar daripada minus 2. Jadi ini adalah hipotesa yang teman-teman harus baca. Kira-kira dengan data ini, kemudian dengan adanya data dari populasi, kalau kita deskripsikan, kita gambarkan dia dengan kita cari Z-nya berapa, itu dia diterima atau ditolak dengan grafik dengan A. Di sini alfanya tidak diketahui, maka kita bisa pakai alfa berapa biasanya? 5%. Oke, alfa kita pakai adalah 5%. Nah, di sini one tail atau two tail? One tail, Bu. Kenapa kok one tail? Karena H1-nya M1, mu1 lebih besar dari mu2. Oke, nah karena ini kondisinya adalah karena seperti ini, maka dia pakai one tail. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini pakai persamaan apa? Itu yang T ya, Bu, T statistik. Gimana? Itu yang persamaan 20,2,3 ya, Bu. Yang ini. Oke, kita lihat ya, di sini yang diketahui hanya nol hipotesanya. Ya, ini nol hipotesanya, tapi dia tidak diketahui standar deviasinya, sehingga kita bisa pakai persamaannya. Dia akan small sample juga. Ya, persamaan yang digunakan adalah 20,3 pakai T distribution. Ya, karena kita tidak tahu nilai mu-nya. Itu kita tidak tahu. Tidak diketahui ya, tidak diketahui. Nah, di sini hipotesanya adalah H0 itu mu sama dengan 125. Kemudian H1-nya adalah mu
lebih dari 125. Maka ini di sini kita pakai one tail. Dengan confidence levelnya dia ada 95%, maka alfanya adalah 5%. Ya, oke. Kemudian kita masuk ke yang keempat. Yang keempat ini adalah dia ada dua data yang dibandingkan. Nah, ini adalah yang saya maksud kemarin ketika kita punya dua sampel, ya, dua sampel yang independen, kemudian kondisinya adalah kita tidak tahu standar deviasinya dari populasi, ya. Sehingga di sini kita perlu melakukan menggunakan, karena dia small sample ya, small sample kita pakai di 20.5. Nah, di sini kita pakai 20.5. Nah, tetapi di situ dijelaskan bahwa di 20.5 ini kita perlu tahu sebelum kita tes means, ya, sebelum kita melakukan tes rata-rata, kita perlu melakukan tes variansi terlebih dahulu. Nah, itu kita apa di sini di pertanyaan itu saya sajikan two variance dulu. Jadi tes the two variance are equal. Nah, kalau two variance are equal, kita masuk ini di bab 21 titik yang two sampel itu 21.3. Nah, dari sini nanti dari A hasilnya itu kita H0-nya adalah variansinya itu sama dengan B2 kuadrat, atau H1-nya adalah B1 kuadrat tidak sama dengan varians 2 kuadrat. Varians jadi varians 2 sama tidak sama dengan varians 1 gitu ya, untuk yang H1-nya. Nah, jadi kita tes dulu kira-kira hasilnya H0 ini diterima ataukah ditolak. Kalau diterima, ya, tapi kesimpulannya adalah kalau H0 diterima, maka two variance itu equal. Ya, untuk kondisi A, kalau H0 diterima, maka two variance itu equal. Kalau H0 itu ditolak, maka variansi tipe 1 dan tipe 2 itu not equal atau tidak sama. Nah, kalau kondisinya H0 diterima, nanti pada poin yang tes min, ya, itu kita dua-duanya kita pakai di 20.4 ya, ini persamaan 20.5. Sempat 20.5. Nah, kalau dia equal, kalau H0-nya, jadi kalau H0 diterima, yaitu maka berarti variansi sama, maka min tesnya kita pakai persamaan 20.13 dan 20.14. Nah, kalau H0 ditolak, maka kesimpulannya variansi berbeda
Maka kita gunakan persamaan, untuk min tesnya kita gunakan persamaan 20.17 dan 20.18. Nah, ini alas terbalik. Nah, kalau nomor 5 ini jelas kita adalah peer sampel ya. Jadi membandingkan metode A dan metode B yang dibandingkan secara bersamaan gitu. Untuk ini. Jadi ini pakai 20.6. Oke, di sini penjelasan saya jelas tidak? Sudah tergambar, kira-kira jawabannya kemarin benar atau salah? Atau ada yang perlu didiskusikan? Oke, ada yang mau membahas jawabannya untuk yang nomor 1? Ada yang mau share jawabannya? Ini kan sudah saya berikan. Kira-kira mungkin ada yang berbeda gitu, terus ingin dicek kira-kira salahnya di mana. Baik, siapa yang mau nomor 1? Ayo semangat, puasa-puasa ngantuknya. Ini ada yang belum absen ya? Saya belum, Bu. Mohon maaf. Siapa deh? Andira ya? Iya, Bu. Terus siapa lagi? Ada lagi? Ini ada 24. Kecuali kalau ada yang double device ya. Saya belum, Bu. Oh ya, udah ya. Teku Muhammad Burhani Sultan pribadi. Ada Predix Abelovski. Ada Izanara. Terus Gerald, Regan, Emi, ada. Ada, Bu. Emi, oh kamu belum absen. Nah, oke, ada yang mau share jawaban yang nomor 1?
Ayo, siapa? Oke, nggak ada dah. Ditunjuk dah. Mbak Etris ada Mbak Etris? Ada, Bu. Ayo Mbak Etris, kamu ada share nomor 1. Saya masih belum paham, Bu, yang materi ini, Bu. Kenapa? Tidak terlalu paham, Bu. Tidak terlalu paham. Pak, nggak pahamnya di mana? Nggak paham di ini sih, Bu, penentuan akhirnya itu, Bu. Di grafiknya. Iya. Oke, oke. Oke, nanti gini ya. Jadi saya bahas aja deh yang nomor 1. Nanti teman-teman bisa nanti saya kasih. Oke, nanti saya kasih video deh. Nanti saya kasih video untuk pembahasan ini. Jadi nanti bisa diulang-ulang gitu maksud saya. Tadi sekarang saya pinginnya dari teman-teman dulu. Mungkin Panser bisa deh, silakan. Panser bisa? Iya, saya izin mencoba ya, Bu. Ya, silakan. Ini apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, sudah. Oke, baik, saya izin mencoba ya, Bu. Di Sol diketahui kalau S-nya itu standar deviasinya itu 0,0001, sedangkan N-nya itu 10 dan mu-nya itu ada 0,2545 dan alfa-nya itu ada 0,05, Bu. Yang ditanya itu ada konstruksikan pada 90% confidence-nya. Pertama kita menyusun hipotesanya, Bu, apakah mu nolnya sama dengan 0,55 atau mu-nya itu tidak sama dengan 0,55, Bu. Terus dimasukkan ke grafiknya, Bu. Karena dia menggunakan sama dengan dan tidak sama dengan, maka saya membuatnya itu ke detail gitu ya, Bu. Karena dia detail gitu, otomatis alfanya dibagi 2, 0,025 sebelah kanan dan 0,025 sebelah kiri. Untuk setelah itu saya mencari di tabel diperoleh bahwa nilai batasnya itu berada di 1,96 dan minus 1,96. Kemudian saya mencari nilai dari data yang diberikan. Ini sepertinya rumus T ya, Bu, karena N-nya kurang dari 30. Saya hitung sesuai yang saya tulis, itu saya peroleh kalau nilainya itu 0,1581. Kemudian saya konversikan ke nilai batas P-nya, Bu, agar diperoleh pada grafik nanti. Setelah itu kemudian saya mengkonstruksikannya ke nilai yang 90% tadi, di mana 0,255 itu ada di antara X bar dikurang alfa per 2 kali standar deviasi per akar N, dan untuk yang di sisi kanan dia ditambah, sedangkan sisi kiri itu dikurang. Dan saya memperoleh nilainya seperti ini. Ini suara saya kedengarannya, Bu? Dengar, Pak. Oke, mungkin. Oke, mungkin teman-teman bingung ya di sini jadi ada jebakan sih sebenarnya di soal yang nomor 1 ini. Jadi di situ diketahui bahwa ada kan alfanya adalah 5%, ya. Sedangkan yang kita cari adalah untuk konstruk 90%. Nah, harusnya itu memang kita tidak perlu fokus di 5%-nya. Jadi kita langsung masuk ke 90%-nya. Kalau ada kondisi seperti itu ya. Jadi kalau ada kondisi confidence level yang diketahui, maka dia lebih kuat. Maka nanti nilai alfanya adalah berapa? Kalau confidence levelnya 90%, maka confidence levelnya adalah bernilai
10%, maka masing-masing kanan dan kiri adalah 5%. Nah, untuk persamaan yang digunakan Panser, jadi karena sesuai dengan tabel 20.1 yang ada di buku Leland Join ya, kan tadi sudah kita sebutkan bahwa ini ikut di 20.2, di section 20.2 karena populasinya dia diketahui, standar deviasinya, ya nilainya adalah tadi berapa? 0,0001 inch. Ya, ini berarti bukan S, tapi dia adalah, ini kan karena standar deviasi ya, jadi ini adalah tau, harusnya, lambangnya bukan S. Oh iya, baik. Ya, ini dia adalah hasilnya tau sama dengan 0,0001. Karena dia adalah populasi. Kemudian, ya karena 90% ini berlaku, maka yang ini tidak berlaku lagi, maka kita gunakan di sini nanti adalah 5%, yang ini 5%. Persamaannya sudah benar, Panser. Jadi Panser menggunakan Z, itu sudah benar. Jadi pakai Z, ini sudah benar, karena sesuai dengan 20.2 di tabel 20.1 ya, section 20.2 ini dia statistiknya adalah pakai Z. Tapi nanti di grafiknya itu pakai Z. Oh iya, baik. Oke, mungkin bisa di stop share, Panser. Oh iya, baik, saya izin stop share. Lagi presentasi. Oke, sebentar. Ini semuanya sudah lihat PPT? Sudah, Bu. Ya. Oke, di sini adalah tadi seperti yang saya jelaskan di awal ya, sebelum kita masuk ke ini. Nah, di sini diketahui adalah standar deviasi. Kalau lambangnya dia tahu ini, maka dia adalah untuk populasi. Kemudian ini adalah N. Setelah itu ini adalah average-nya. Jadi average diameter berarti dia ini kalau average adalah mu. Nah, kemudian sorry, ini bukan mu. Sampel itu adalah aku semua hapus. Oke. Ini adalah X bar. Ya. Kemudian kita disuruh untuk tes hipotesa di mana true means-nya itu equals 0.255. Maka kita buat hipotesanya adalah seperti ini. Nah, kalau seperti ini kondisinya, maka dia adalah two-tail. Ini bagaimana kita bisa tahu dia two-tail atau one-tail? Ini ada di pembahasan bab 19, dibaca lagi. Ya, jadi bab 19 untuk menentukan one-tail ataukah two-tail itu didasarkan dari hipotesanya. Kemudian merupakan kasus sebab 22 karena merupakan usia rata-rata atau mean test dengan satu sampel dan standar deviasi diketahui. Maka persamaannya kita pakai di Z. Kalau kita tahu maka persamaannya baik di Z maupun di T itu sebenarnya sama, tapi yang berbeda adalah kondisinya ketika kita cari di tabel distribusinya. Ya, kalau tabel distribusinya Z, ya kita pakai Z, kalau T pakai T. Mungkin persamaannya sama ya. X bar min mu per tau per akar N. Sama, meskipun T pun juga seperti ini. Tapi kalau sudah masuk ke pengambilan data untuk grafik, ya itu kita nggak bisa pakai, berbeda gitu. Jadi hati-hati keliru. Biasanya di situ kelirunya.
Nah, di sini sudah diketahui bahwa nilai kritisnya untuk Z-nya itu adalah min 15,8114. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa dia bernilai 90%. Maka di sini dia adalah 5%, dan di sini 5%. Nah, kalau 5% begini batasnya Z-nya adalah min 1,96 dan 1,96. Oh, sorry. Sorry, jadi seperti ini. Saya ulangi lagi ya penjelasannya. Bukan ini. Jadi di soal ini itu ada 2 soal. Jadi di soal ini itu ada 2 soal sebenarnya. Jadi soal yang ini yang pertama, yang kedua adalah ini. Jadi setelah kita tes hipotesanya untuk alfa 5% dengan kondisi mu-nya adalah 0,255 ins, itu dia H0-nya ditolak atau diterima. Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan 90% confidence interval, itu batas X bar-nya untuk upper dan lower itu berapa? Maaf ini berarti agak membingungkan ya soalnya. Harusnya seperti itu. Jadi untuk yang pertama kita pakai 5%, benar kita pakai 5% ini. Ya, pakai 5%, ini adalah berarti dia 2,5%, seperti punya Panser tadi, 2,5%. Kita cari batasnya 1,96 dan min 1,96. Lalu kalau kita hitung dari datanya itu nilai Z adalah min 15,8114. Kalau min 15,8114 kan berarti dia berada di wilayah critical region.